Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami kasihi. Salam sejahtera dari Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang di Restoration Christian Church, Los Angeles. Hari ini tanggal 17 Desember tahun 2025, kita akan memasuki babak baru yang kita mulai dengan chapter 12, bab ke-12 dari Injil Yohanes yang kita awali terlebih dahulu dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembahasan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin setiap orang mendengar, baik live maupun melalui YouTube, mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu, dan saat melakukan kami diberdekakan. Bagimu segala kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai terlebih dahulu dengan latar belakang dari chapter 12 ini. Ah, Ketika Yohanes, ini murid Yesus, menulis Injil ini, tiga catatan lain tentang kehidupan Yesus yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas telah ada dan telah tersebar. Orang pada prinsipnya mengerti tentang apa yang mereka tuliskan ini. Jadi sebagian karena alasan itu, tampaknya Yohanes kini berfokus pada detail-detail yang tidak termasuk dalam Injil-Injil yang lainnya. Jadi apa yang sudah ditulis dia nggak ulang, kira-kira begitu. Karena itu dalam Injil Yohanes cuma ada tujuh mujizat yang kita lihat di sana, dan itu lebih daripada cukup. Yang lainnya kan dapat dibaca di Injil yang lainnya, Matius, Markus, dan Lukas ini. Nah, hal ini terutama berlaku untuk makna di balik mujizat dan perumpamaan-perumpamaan Yesus yang ia sampaikan. Itulah juga mengapa Yohanes, murid Yesus ini, saksi mata yang ada bersama-sama dengan Yesus, mencurahkan begitu banyak waktu dan energi pada apa yang Yesus kerjakan dan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Mereka merupakan saksi mata yang bukan hanya mendengarkan pengajaran, tapi melihat pengajaran itu digenapi melalui perbuatan. Misalnya, akulah kebangkitan dan hidup. Ini ajarannya seperti ini. Dia membangkitkan Lazarus. Ya, hal-hal yang seperti demikian. Akulah terang dunia. Itu ajarannya. Orang buta dicelikkan. Orang buta lahir, sejak lahir. Ya. Nah, Yohanes menggunakan beberapa kelompok angka 7, termasuk 7 mujizat unik. 7 saksi nyata tentang Yesus. Dan 7 perkataan, akulah, aku adalah, I am. Ya. Bab ini baru sekitar setengah dari teks Yohanes. Tetapi Yohanes telah menyajikan semua hal itu. Kecuali 2 pernyataan, aku adalah, dalam Yohanes 14 ayat 6 dan Yohanes 15 ayat 1. Yang lainnya sampai bab 12 ini 5 atau sebagian besar sudah diajarkan, sudah dinyatakan. Kecuali yang tentang 2, aku adalah, aku ini. I am. Ya. Nah, di sini dalam pasal yang ke-12 ini, dalam bab yang ke-12 ini, kita menemukan pengajaran publik terakhir Yesus sebelum penyalibannya. Bab 13 sampai 17 hanya akan berisi pengajaran pribadi yang diberikan oleh Yesus Kristus beberapa jam sebelum dia ditangkap. Intensif dia mengajar. Ini akan diikuti oleh penangkapannya, penghukumannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Banyak saksi mata, bahkan waktu Yesus terangkat ke surga pun ada 500 orang yang menyaksikan tentang keterangkatan Yesus ke surga ini. Dan malaikat yang berbicara juga. Ini luar biasa. Waktu Yesus bangkit, ada malaikat juga yang berbicara. Apa yang kamu cari? Masa mencari orang hidup di tengah-tengah orang mati? Dia menyatakan Yesus sudah bangkit. Ya, dia memberikan arahan-arahan. Nah, Yesus baru saja membangkitkan Lazarus dari kematian. Akulah kebangkitan dan hidup. Lazarus bangkit. Setelah Lazarus itu meninggal selama 4 hari.
Jadi tidak ada kemungkinan orang mengatakan mati suri. Nggak ada. Ya, ini kita bahas dalam Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Kita masih segar dalam ingatan kita itu. Sebagai tanggapan, para pemimpin agama setempat, orang-orang Yahudi ini, telah memantapkan rencana mereka untuk membunuh Yesus. Sanhedrin, rapat mereka. Keputusan telah diambil, Yesus harus mati. Kalau mereka mengatakan Yesus harus mati di sini, artinya mereka telah menetapkan keputusan sebelum sidang atau sebelum pengadilan. Ya, ngawur orang ini sebagai pemimpin agama. Bab 12 dimulai ketika Yesus dijamu makan malam di Betania, di rumah Maria, Marta, dan Lazarus yang dibangkitkan itu. Kita lihat di sana, ada kasih yang kita lihat sebelum Yesus masuk ke arena yang penuh dengan kebencian. Salibkan dia, salibkan dia. Arena kebencian, tapi sebelumnya dia pergi ke Betania, ke rumah Lazarus yang dibangkitkannya, bertemu dengan Maria dan Marta. Marta, Maria, Lazarus, kita lihat tiga-tiganya ini di dalam bab 12 ini melayani Yesus. Ya, kita lihat ini nanti, keluarga ini. Yesus menikmati kasih ini terlebih dahulu. Dan Yesus menularkan kasihnya ini juga kepada mereka. Nubuat apa yang disampaikan di dalam apa yang mereka lakukan ini juga akan kita bahas nanti. Nah, pada makan malam ini, Maria mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Masih ingat nama minyaknya? Minyak narwastu. Ini bukan minyak lokal, berasal dari India. Itu sekitar 3.000-an mil jauhnya. Waktu itu kan belum ada pesawat terbang. Jadi memakan waktu yang sangat lama. Dan itu costly banget, sangat berharga. Nilainya tinggi banget. Datangnya dari jauh. Ya, ini mungkin kejadian yang sama seperti yang dijelaskan dalam Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Namun ini ya, dia diurapi oleh seorang wanita dikatakan ya. Namun ini bukanlah wanita yang sama atau momen yang sama seperti yang digambarkan dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Dengan melengkapi detail dari Injil-Injil lain, kita tahu bahwa Yudas dan beberapa orang lain mengeluh tentang pemborosan sumber daya ini. Yang mengurapi itu adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Secara teori, orang yang mengatakan pemborosan ini mengklaim bahwa akan lebih baik menggunakan uang itu untuk kaum fakir miskin. Itu dalih mereka. Daripada untuk kehormatan mewah, buang-buang uang bagi Kristus. Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikerjakan Maria ini. Sebenarnya, kalau kita berpikir dan kita tahu siapa Yudas itu sebetulnya, dikatakan oleh Alkitab, dia tukang curi duit, maling istilah kasarnya. Ya, Yudas kesal melihat kesempatan untuk melakukan penggelapan uang terlepas dari tangannya. Sebetulnya kan itu. Kenapa nggak dijual aja? Kalau itu dijadikan duit kan ada kesempatannya untuk mengambil duit itu. Ya. Tanggapan Yesus sama sekali bukan penolakan terhadap amal, bukan. Jadi dia nggak bilang bahwa pemberian kepada orang miskin itu tidak penting. Dia lihat orang miskin akan ada selalu bersamamu. Tapi ini momen yang krusial, momen yang penting, persiapan sebelum penyaliban Yesus. An act of worship yang kita lihat di sana. Sebaliknya komentarnya adalah pernyataan fakta. Fakta. Tidak semua kesempatan sama. Dan beberapa tidak akan terulang. Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Catatkan itu. Yohanes 12 ayat 3 sampai 8 yang berbicara bahwa tidak semua kesempatan sama dan beberapa kesempatan tidak akan terulang. Nah, kesempatan seperti ini salah satu di antaranya tentang penyaliban Yesus ini tidak akan terulang. Yesus hanya satu kali disalib dan bangkit hanya satu kali juga. Dan kemudian hidup selamanya di dalam hal ini. Ya. Jadi yang dilihat di sini adalah value-nya. Makanya dikatakan orang miskin akan selalu ada bersamamu. Tapi aku
Dalam pengertiannya adalah momen yang krusial. Lihat nilainya, value-nya. Maka Maria di sini memberikan minyak narwastu 1 pualam penuh yang harganya sekitar 3.000 dinar, yang kalau kita lihat ukurannya dengan gaji, itu gaji 1 tahun. Ya. Wanita pada zaman itu kan nggak bisa, tidak dibenarkan untuk memiliki tanah ataupun rumah. Nah ini disimpan. Gaji 1 tahun itu mungkin semua gaji nih yang sudah ditabungin, beli minyak ini jauh-jauh dari India datangnya, semuanya itu dicurahkan untuk Yesus. An act of worship. Artinya, dia menilai Yesus itu segala-galanya, di atas segala-galanya. Sementara Yudas, wah kenapa nggak orang miskin? Sebuah taktik tipu muslihat, manipulasi. Yang kelihatannya dari depan, baik. Wah baik ya orang ini. Kita harus mengerti latar belakang mengapa orang melakukan sesuatu. Nah, kebangkitan Lazarus ini telah menarik banyak perhatian. Karena berita itu tersebar, karena ini bukan terjadi secara tersembunyi, tapi di depan publik. Dilihat banyak orang. Bahkan orang Farisi ingin membunuh Lazarus. Tindakan ingin membunuh Lazarus menunjukkan bahwa mereka tahu Lazarus yang tadinya mati sudah bangkit. Karena orang mati nggak perlu dibunuh lagi. Ya. Tampaknya peristiwa itu juga menarik pengunjung. Ya, pengunjung tambahan. Orang kan mau kepo lah, begitu istilahnya ya. Untuk melihat sendiri orang yang tadinya sudah meninggal itu. Memastikan, benar nggak sih? Sekali lagi para pengkritik Yesus membuktikan betapa keras hati dan kejamnya mereka. Mereka tidak hanya menanggapi mujizat Yesus dengan merencanakan kematian Yesus, mereka bahkan bersedia membunuh Lazarus yang telah dibangkitkannya. Yang keberadaannya mengancam untuk membuktikan bahwa mereka salah. Ya, kehadiran Lazarus ini adalah fakta atau bukti yang nyata, yang tegas. Barang bukti, katakanlah demikian, barang bukti. Kalau orang menemukan sesuatu, ini barang buktinya orang itu bersalah. Nah, di sini Lazarus ini membuktikan ini barang bukti bahwa Yesus itu benar. Orang ini tadinya mati sekarang bangkit. Ini barang bukti bahwa Yesus telah bertindak benar, mengatakan yang benar, yaitu dengan mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Buktinya Lazarus bangkit. Kita harus melihat sisi Alkitab waktu kita membaca itu dari sisi yang sangat dalam dan berpikir sangat kritis. Agar kita mengerti mengapa Yesus melakukan apa yang dia lakukan dan apa artinya ke depan bagi kita. Harus mengertikan Alkitab seperti itu. Jadi kita bukan hanya membaca dari kulit luar, kita harus mengerti sampai mendalam. Nah, perspektif para pemimpin agama ini dingin, pengecut, tetapi tidak sepenuhnya tidak rasional. Rasionalnya di mana? Ia tahu Lazarus bangkit, karena itu bungkam aja. Bunuh dia. Ya kan? Ini barang bukti. Berapa banyak orang melakukan tindakan kejahatan ingin menghanguskan, membumi hanguskan, meniadakan, nullify barang bukti supaya kejahatan mereka tidak ditangkap. Nah sekarang barang bukti ini, Lazarus namanya, yang membuktikan kebenaran akulah kebangkitan dan hidup itu ingin dimusnahkan agar Yesus tidak terlihat benar. Ini kan nggak benar juga. Justru kalau dimatikan sekali lagi membuktikan bahwa Yesus itu benar dalam kuasanya untuk membangkitkan orang ini, dibunuhnya kebenaran ini dalam tanda petik, yaitu barang bukti Lazarus bangkit, menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Sebagian dari ketakutan mereka adalah bahwa popularitas Yesus di kalangan rakyat dapat memicu pemberontakan lain terhadap Kekaisaran Romawi. Hal itu mungkin akan mengakibatkan kekuatan penuh militer kekaisaran menimpa orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem. Sehari setelah makan malam tadi di dalam event itu, di dalam perayaan itu, Yesus menyambut sorak-sorai dari kerumunan yang meneriakkan berkat-berkat kerajaan sebagai penggenapan nubuat. Ingat nggak? Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Masih ingat itu? Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seminggu kemudian salibkan dia. Ini kelompok yang sama ini. Ini mengkonfirmasi
dalam beberapa hal, apa yang ditakuti para imam kepala, bahwa Yesus terlalu populer yang dapat merugikan mereka. Semua orang ini tahu siapa Yesus karena dia bukan hanya sekedar orang baik, dia adalah Allah. Dia sanggup membangkitkan orang mati. Muridnya juga memberitakan itu. Angin aja tunduk kepada dia. Enggak ada alam yang bisa tunduk kepada manusia kecuali orang itu adalah Tuhan. Dia menunjukkan tanpa perintah, dengan perintah, bukan tanpa, dengan perintah. Teduhlah. Kalau orang dalam perjanjian lama, mereka berdoa kepada Tuhan. Ya. Yesus berada di Yerusalem untuk salah satu dari beberapa festival yang mengharuskan pria-pria Yahudi setempat untuk datang ke kota itu. Nah, turut hadir juga pada pesta perayaan ini orang-orang Yunani. Ini pada Paskah ini. Istilah yang sering digunakan untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi. Ini Gentiles istilahnya ya. Orang-orang bukan Yahudi disebut Gentiles. Berdasarkan kebencian yang tidak terlalu tersembunyi dari orang-orang fasik dan imam-imam, tampaknya murid-murid Yesus menyaring pengunjungnya ketika mereka membawa kelompok orang Yunani itu kepada Yesus. Dia menjelaskan sekali lagi bahwa kematiannya yang akan datang adalah bagian dari rencana Allah untuk tujuan yang lebih besar, yaitu membayar upah dosa manusia. Harus dijelaskan. Saat berbicara, Yesus dijawab oleh suara dari surga. Ini adalah suara yang terdengar, membentuk kata-kata yang koheren, melekat, tidak terpisahkan. Banyak orang skeptis, bahkan hingga saat ini, berpendapat bahwa ini persis jenis mujizat yang akan menginspirasi mereka untuk percaya. Namun banyak orang di kerumunan di sekitar Yesus beranggapan apa? Itu hanyalah bunyi halilintar, guntur, nggak lebih daripada itu. Walaupun jelas perkataan. Ya, sebagai tanggapan, Yesus menjelaskan bahwa Allah memberi tanda-tanda ini kepada orang-orang agar mereka percaya. Waktu mereka untuk membuat keputusan yang tepat semakin menipis. Di Sungai Yordan, inilah anak yang kukasihi yang kepadanya aku berkenan. Yesus belum melakukan pelayanan apapun. Di sini kita melihat dia dikasih bukan karena apa yang dilakukannya. Dia dikasih karena siapa dia. Nah, saya ingin mengingatkan, jika kasih itu berhubungan dengan apa yang kita kerjakan, artinya faktor eksternal, maka kasih itu akan memudar atau sirna pada saat faktor eksternal berkurang atau apa yang kita lakukan, kita kerjakan ini, faktor eksternal ini berkurang. Tapi kalau kasih itu bukan bergantung kepada faktor eksternal, tetapi kepada siapa kita, kasih itu akan tetap. Kita dalam keadaan berdosa, dalam keadaan marah kepada Tuhan, Kristus telah datang untuk mengasihi kita. Artinya tidak tergantung kepada perbuatan kita. Yesus belum mengerjakan pelayanan satu apapun. This is my beloved son, in whom I'm well pleased. Inilah anak yang kukasihi yang kepadanya aku berkenan. Itu telah ditetapkan. Nanti setelah Yesus pelayanan, dan di Mount of Transfiguration, suara itu terdengar kembali. Inilah anak yang kukasihi yang kepadanya aku berkenan. Ini kali keduanya. Cuma pada yang kali keduanya ada tambahan lagi. Dengarkan dia. Dia sudah mengajar, dia sudah melakukan mujizat. Artinya di sini dia lebih daripada para nabi yang pernah engkau dengar. Kita lihat, kalau orang memperhatikan apa yang Yesus lakukan ini, orang akan mengerti bahwa dia lebih daripada orang baik, dia lebih daripada para nabi, dia lebih daripada sekitar guru saja. Dia tidak pernah menggunakan formula seperti para hamba Tuhan atau para nabi. Thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Yesus tidak pernah. Verily, verily, I say unto you. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kita lihat kuasanya di sini. Jenis perkataan itu. Dia tidak pernah mengatakan thus says the Lord. Verily, verily, I say unto you. Waktu para nabi membangkitkan anak yang mati, mereka berdoa kepada Tuhan. Yesus tidak. Tabitha, arise. Lazarus, come forth. Lihat itu perbedaannya. Dia memberikan perintah kepada angin yang ribut. Teduhlah. Kita waktu membaca Alkitab, kita mesti kritis di dalam melihat
mengobservasi di dalam hal ini, mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga kita memiliki makna yang dalam tentang apa yang dikerjakan oleh pribadi ini. Ya. Injil Yohanes juga menjelaskan bagaimana beberapa orang tampaknya sangat keras hati terhadap kebenaran. Kalau di dalam perjanjian lama, orang sangat keras hati terhadap kebenaran, sekalipun melihat, mendengar, itu adalah Firaun. Dia memilih untuk mengeraskan hati. Lihat bagaimana. Siapa Tuhan itu sehingga kami harus mendengar dan taat kepadanya. Dia sudah mengeraskan hatinya, telah mengambil keputusan sebelum melihat, sebelum mendengar keterangan lebih lanjut. Maka didatangkanlah tulah. Setelah 10 tulah pun dia masih mengeraskan hatinya dan pergi ikut menyeberang melalui Laut Merah yang dibelah oleh Musa. Dia tenggelam. Tuhan membuat sebuah perbedaan di sana. Kuasanya nyata. Tuhan memakai manusia, ciptaannya, hambanya yang ditunjuk, Musa. Mereka yang terus-menerus menolak Allah, baik sebagai budaya maupun sebagai individu, mungkin mendapati bahwa Allah mengeraskan hati mereka. Dalam arti Allah mengizinkan atau membiarkan mereka mengeraskan hati mereka karena mereka sudah tidak dapat ditegur lagi sebagai bentuk penghakiman. Ya, seperti anak kecil, jangan, mau juga, jangan, mau juga, terserah deh. Kira-kira begitu. Permisif. Bukan karena Allah mau, tetapi mereka sudah memilih mengeraskan hati, termasuk Firaun. Di sini kita lihat Firaun mengeraskan hati. Kemudian ada ayat mengatakan Allah mengeraskan hati. Allah mengeraskan hati ini dalam konteks Allah mengizinkan Firaun mengeraskan hatinya dengan terserah kamu deh. Ya. Artinya keputusan Allah ambil berdasarkan apa? Berdasarkan mereka yang melakukan tindakan menantang Allah di dalam mengeraskan hati. Mengeraskan hati, menantang Allah. Ya udah, itu bentuk penghakiman. Kamu menghakimi diri kamu sendiri, artinya dengan tidak taat kepada Allah. Sama seperti Allah menghukum Firaun dengan mengeraskan hatinya, Allah mengizinkan Firaun itu, lu mau keraskan hati ya? Oke, silahkan. Kira-kira gitu. Dalam Keluaran 9 ayat 12. Tetapi hanya setelah Firaun mengeraskan hatinya sendiri ya, Allah mengizinkan itu terjadi. Dia yang pertama-tama mengeraskan hatinya. Dapat dibaca dalam Keluaran 7 ayat 13, ayat 22, Keluaran 8 ayat 15, ayat 19, ayat 32. Allah dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain, bukan hanya kepada Firaun sendiri. Mereka yang dengan keras kepala mengeraskan hati mereka, menolak untuk menerima Kristus, mungkin mendapati diri mereka dalam keadaan di mana mereka tidak dapat menerima Dia. Karena mereka tidak mau menerima Dia, memilih untuk menolak Dia. Perhatikan kalimat yang barusan saya pergunakan. Memilih untuk menolak Kristus. Jadi pada waktu mereka masuk neraka, kok bisa Kristus disalahkan? Katanya makasih. Ya, Yesus makasih. Kamu yang menolak kasih Allah itu. Bagaimana Yesus bisa disalahkan? Tidak diberikan konteks yang pasti pada kata-kata terakhir Yesus yang tercatat dalam pasal ini. Yohanes menunjukkan bahwa Yesus berseru menggunakan kata-kata Yunani yang mirip dengan seruan. Yesus dengan memiliki kata-kata yang mirip dengan seruan Yesus kepada Lazarus yang berada di dalam kubur. Orang mati. Orang mati tidak mendengar. Ya. Pesan ini merangkum gagasan bahwa menolak Yesus Kristus berarti menolak Allah. Waktu Yesus mengatakan kepada Lazarus, kepada murid-muridnya, Lazarus tertidur. Orang tidur bisa dibangunkan. Maka itu dia berseru, Lazarus come forth. Lazarus datang kemari. Hanya Lazarus nama yang dipanggil. Kalau enggak bisa-bisa semua orang bangun nanti. Nah kalau kita lihat di tempat penguburan di Israel pada zaman itu adanya di bawah. Kemudian ada tangga untuk naik ke atas. Nah kondisi Lazarus pada waktu itu adalah diikat dengan kain kafan. Nggak mungkin dia bisa naik tangga. Jadi dia melayang naik ke atas itu. Kemudian dikatakan lepaskan itu.
biar dia berjalan. Jadi semua orang menyaksikan ini. Ya. Kedatangan pertama Yesus adalah untuk hidup dan mati sebagai manusia. Dia mati untuk membayar upah dosa manusia. Dia hidup untuk menyatakan bahwa persembahan tubuhnya telah diterima oleh Allah. Sekarang dia bangkit. Kalau dia tetap mati, kita masih tetap hidup di dalam dosa. Kenyataan bahwa dia bangkit bahwa mengatakan bahwa persembahannya, tubuhnya sebagai persembahan yang hidup ini telah diterima. Upah dosa adalah maut. Dia mati. Itu upah dosa. Currency-nya maut. Dia persembahkan, dia berikan. Dosa ditanggungkan kepada dia. Dia sudah menderita sedemikian rupa. Selesai dibayar, ya dia hidup lagi. Nah, orang-orang itu sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Contoh, Anda ingin membeli sebuah buku tulis. Selama Anda belum membayar uang, buku tulis itu menjadi milik toko itu, pemilik toko itu. Pada waktu Anda menyerahkan uang, terjadi transaksi. Transaksi. Dengar perkataan saya, transaksi. Orang toko mengambil uang dan menyerahkan buku. Transaksinya di sini, Yesus menyerahkan hidupnya, dosa itu ditimpakan kepada Yesus, dibeli. Hidupnya diberikan. Dia mati, hidupnya diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang yang percaya kepadanya itu tidak mati, hidup selamanya. Buktinya apa nanti? Bahwa kita sudah diampuni, dosa kita sudah ditebus, dan kita sebagai manusia yang berdosa diampuni. Buktinya adalah setelah, seperti yang saya katakan tadi, buku sudah dibayar, buku ini diambil, orang si pemilik toko uangnya tinggal di sana. Itu Yesus sudah mati untuk membayar upah dosa ini. Sekarang dia pergi dengan membawa kehidupan itu, dia bangkit. Nangkap maksud saya ya. Jadi jelas di sini, jaminan keselamatan itu dapat kita lihat pada kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang menjamin kehidupan kekal orang-orang Kristen. Ya. Sekali lagi, kedatangan pertama Yesus adalah untuk hidup dan mati sebagai manusia, menetapkan cara agar manusia dapat diselamatkan. Mati untuk membayar upah dosa. Jadi dosa manusia ditanggungkan kepada Kristus, diperhitungkan kepada Kristus, dan kebenaran Kristus ditanggungan atau diberikan, diperhitungkan kepada orang yang percaya kepadanya. Nah, penghakiman yang sebenarnya bagi mereka yang menolak dia akan datang kemudian dalam bentuk pemisahan kekal. Seperti yang telah Yesus tunjukkan sebelumnya. Kata-kata dengan kehendaknya identik dengan kata-kata dan kehendak Allah Bapa. Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Nah, ini menandai akhir pelayanan publik Yesus sebagaimana tercantum dalam Injil Yohanes. Pasal-pasal berikutnya berfokus pada persiapan terakhir terhadap para murid yang mengarah pada penangkapan dan eksekusi daripada Yesus Kristus. Ya. Kalau kita melihat ringkasan bab 12 ini seperti apa? Ringkasan bab 12 ini adalah sebagai berikut. Murid Yesus, Yohanes, menulis Injil Yohanes beberapa dekade setelah Injil Matius, Markus, dan Lukas ditulis. Ya. Saya katakan sekali lagi, penulis yaitu Yohanes berasumsi bahwa pembaca sudah familiar dengan isi karya-karya lain tersebut yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Oleh sebab itu, Yohanes menyajikan perspektif yang berbeda dengan penekanan yang lebih besar pada makna yang diberikannya sebagai saksi mata. Yohanes menggunakan 7 mukjizat yang disebut sebagai signs atau tanda untuk membuktikan bahwa Yesus memang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Beberapa ayat paling terkenal dalam Alkitab terdapat di sini. Tidak ada yang lebih terkenal daripada ringkasan Injil dalam satu kalimat yang terdapat. Di mana tahu? Satu kalimat yang menyatakan Injil secara keseluruhan. Yohanes 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia memberikan putra tunggalnya agar barang siapa
Siapa saja artinya percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu inti daripada Injil keseluruhan dalam satu ayat ini yang dapat kita lihat di sana. Dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini, oleh Yohanes disebut signs. Dulu saya pernah menjelaskan, signs atau tanda itu memberikan arti. Misalnya tanda rambu-rambu lintas. Lampu merah artinya stop. Lampu hijau artinya jalan. Ada tanda tulisan stop di sana artinya tidak boleh berjalan sama sekali. Mobil, kendaraan bermotor, diam di tempat. Sepeda, diam di tempat. Becak, diam di tempat. Tidak boleh bergerak. Ada tanda stop di sana. Ya, beberapa saat, 3 second, 3 detik. Kalau keadaan aman, baru menyeberang melanjutkan perjalanan. Nah, sign itu memiliki arti. Kalau Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, dia membangkitkan Lazarus, itu tanda yang memiliki arti. Lampu merah, stop. Lampu hijau, jalan. Artinya itu, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian dengan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Maksudnya, dia memiliki kuasa untuk membangkitkan nanti kita semua yang percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya juga bangkit, tapi menuju kematian kedua, yaitu di dalam kekekalan api neraka. Itu penghakiman mereka di White Throne. Kalau orang percaya, di Bema Seat, the seat of Christ, di tempat itu, orang percaya diadili bukan untuk menentukan masuk surga atau tidak masuk surga. Orang percaya masuk surga. Penghakiman yang diberikan kepada orang percaya untuk menentukan jenis crown, jenis mahkota yang akan diberikan kepada mereka. Bagi orang tidak percaya, mereka ada daftar dosa yang dibacakan kepada mereka. Dan kemudian mereka dihukum. Ya. Nah, ringkasan konteks bab 12, pada bab sebelumnya, artinya kalau bab sebelumnya sebelum bab 12 ya bab 11. Yesus secara luar biasa membangkitkan Lazarus dari kematian di hadapan banyak saksi. Banyak orang yang menyaksikannya. Karena itu membuat hati para orang Yahudi ini, para imam ini, orang Farisi, orang Saduki ini menjadi gusar. Kaum Sanhedrin menjadi gusar. Rapatlah mereka. Dan keputusan diambil untuk membunuh Yesus. Hal ini mendorong para pemimpin agama setempat untuk berencana membunuhnya. Nah, di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah makan malam di mana Yesus diurapi dengan minyak oleh Maria, saudara Marta dan Lazarus, Yesus akan menggenapi nubuat dengan memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai, bukan kuda, keledai. Disambut dengan seruan apa? Masih ingat? Hosana. Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ingat? Dan kerumunan besar, dia disambut, dia eluk-elukan, diarak. Mereka menempatkan, menggelarkan jubah mereka di lantai. Ya, bukan kaki Yesus yang menginjak jubah mereka itu, kaki keledai. Tapi siapa yang menunggang keledai itu? Siapa yang ada di punggung keledai? Yesus. Di dalam hal ini. Itu yang penting. Keledai itu cuma sarana, alat. Hal ini menyebabkan sekelompok orang non-Yahudi yang penasaran mendekatinya. Kristus kemudian menyampaikan permohonan terakhir agar mereka percaya kepadanya dan percaya kepada pesannya. Setelah ini, pelayanannya akan beralih untuk mempersiapkan para murid untuk kematian dan kebangkitannya yang akan segera terjadi. Nah, beberapa bab berikutnya dalam Injil Yohanes hampir seluruhnya terdiri dari ajarannya kepada orang-orang ini. Ya, kita singgung terlebih dahulu di sini. Kita masih ada beberapa waktu. Kita mulai dengan Yohanes 12 ayat yang pertama. Saya sudah selesai memberikan latar belakang daripada Injil Yohanes pasal 12 ini. Kita masuk ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, 6 hari, ini penting, karena itu ditulis di sini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan 6 days before the Passover, Jesus came
to Bethany, where Lazarus was, who had been dead, whom he had raised from the dead. Dari New King James Version. Nah, peristiwa-peristiwa dalam bagian ini terjadi kurang dari seminggu sebelum Paskah, 6 hari. Dalam hal ini, tanggal yang dimaksud adalah Paskah, di mana Yesus akan dikorbankan untuk dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Dalam pasal-pasal sebelumnya, Yohanes telah memberikan banyak bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, yang merupakan tujuan dari seluruh Injil ini. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Tujuannya buktikan Yesus itu adalah Tuhan. Dimulai dari Yohanes yang pertama. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah ini menjelma menjadi manusia, menjadi daging, diam di tengah kita, manusia Yesus Kristus. Sejak dari Yohanes yang pertama kita lihat itu. Ya. Bukti-bukti tersebut meliputi mujizat, meliputi kesaksian. Lazarus hadir di sana merupakan kesaksian, bukti fakta akan kebangkitannya, dan rujukan kepada kitab suci. Di antara poin-poin yang paling menakjubkan adalah kebangkitan Lazarus yang telah meninggal selama 4 hari dari kubur di hadapan banyak para saksi. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Nah, Yesus sekarang kembali ke tempat mujizat itu terjadi dan dijamu makan malam di kampung halaman Lazarus dan saudara-saudarinya Maria dan Marta. Di mana tadi? Betania. Betania ini kira-kira 2 mil atau sekitar 3,2 kilometer jaraknya ke Yerusalem. Nah, ayat-ayat selanjutnya menyajikan beberapa contoh bagaimana orang Kristen menyampaikan kesaksian iman mereka kepada Tuhan dan kekerasan hati orang-orang yang menolaknya. Pemberian Maria yang penuh pengorbanan kepada Yesus kemungkinan besar adalah peristiwa yang sama seperti yang dijelaskan oleh Markus dalam pasal yang ke-14, Markus 14 ayat 3 sampai 11. Yang berarti ini terjadi di rumah seorang pria yang bernama Simon. Ya. Mari kita bedah Yohanes 12 ayat pertama ini lebih dalam lagi dengan menguraikan konteks sejarah. Kita uraikan konteks sejarah, garis waktu, timetable-nya, dan signifikan teologisnya. Ya. Untuk itu kita baca sekali lagi. Yuk. Ayat yang pertama ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, yaitu ke tempat Marta, Maria, dan Lazarus ini. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita lihat pertama di sini ya, sejarahnya, garis waktu ini. Garis waktu ini seperti ini. 6 hari sebelum Paskah. Kenapa ditempatkan 6 hari sebelum Paskah ini di dalam Alkitab? Signifikansinya apa? Nah, penanda waktu spesifik, dikatakan 6 hari, bukan 4 hari, 5 hari, atau 7 hari, tapi 6 hari. Penanda waktu spesifik ini sangat penting karena menandai dimulainya pekan sengsara atau pekan suci dimulai. Ya. Dengan menyebutkan Paskah, Yohanes menghubungkan Yesus, Putra Allah yang tunggal ini, secara langsung dengan apa? Dengan domba kurban. Dia ada anak domba Allah yang sempurna, yang akan dikorbankan nanti di kayu salib. Nah, dalam Keluaran pasal yang ke-12, bukan Yohanes ya, Keluaran pasal 12, Exodus chapter 12, domba Paskah dipilih pada hari ke-10 bulan itu dan diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat celah hingga hari ke-14. Jadi pada bulan 10 itu sampai hari ke-14 diperiksa, making sure domba itu tidak bercacat, tidak bercelah, sempurna. Dengan tiba 6 hari lebih awal, ya, sebelum peristiwa Paskah, Yesus mempersembahkan dirinya kepada Israel sebagai domba Paskah yang utama, siap untuk diperiksa sebelum
pengorbanannya. Diperiksa sebelum pengorbanannya. Kita lihat waktu Yesus diadili, apakah mereka menemukan kesalahan pada Yesus? Tidak. Jadi anak domba Allah yang ini sempurna adanya. Memang yang harus dipersembahkan yang sempurna. Pilatus tidak menemukan satupun. Yesus tidak berjalan tanpa tujuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berjalan sesuai jadwal. Maka setiap kali dia katakan waktunya belum sampai. Dia tahu bahwa kembali ke daerah Yerusalem berarti kematian. Para pemimpin agama telah merencanakan untuk membunuhnya dalam Yohanes 11 ayat 53. Namun dia tiba tepat waktu untuk memenuhi nubuat. Jadi yang pertama tadi garis waktu 6 hari sebelum Paskah. Yang kedua, latarnya apa? Yesus datang ke Betania. Jadi Betania adalah sebuah desa kecil, saya katakan tadi, terletak sekitar 2 mil dari Yerusalem atau sekitar 3,2 km. Betania memiliki tempat perlindungan di bawah bayang-bayang salib. Ya, tempat perlindungan. Sebelum menghadapi tindakan permusuhan dari orang-orang Yahudi yang sangat membencinya di Yerusalem dan penderitaan Getsemani, Yesus memilih untuk menghabiskan saat-saat tenang terakhirnya di tempat yang penuh kasih dan persahabatan. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah peperangan rohani, Yesus menghargai hubungan manusia dan memilih untuk beristirahat sambil mengajar tentang persiapan ke depannya, tentang kematian dan kebangkitannya. Ya. Betania sangat dekat dengan Yerusalem, 2 mil tadi. Kepulangannya ke sini adalah tindakan ketidakpedulian terhadap ancaman kematian yang dikeluarkan oleh Sanhedrin. Jarak cuma 2 mil. Jadi kalau dibilang takut, tidak. Dia ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang dikasihinya. Yang pertama tadi 6 hari, yang kedua Yesus datang ke Betania, yang ketiga kesaksian hidup. Kesaksian hidup itu apa? Lazarus berada di sana. Ayat tersebut menekankan Lazarus dengan 3 deskripsi yang berbeda. Lazarus ada, Lazarus telah mati, dan Lazarus telah dibangkitkannya. 3 hal. Lazarus hadir, ada, mati, bangkit. Ya, katalisator bagi salib. Kebangkitan Lazarus dicatat dalam Yohanes 11 adalah mujizat yang akhirnya mendorong orang-orang Farisi untuk memutuskan bahwa Yesus harus mati. Dengan kembali kepada orang yang telah dibangkitkannya, Lazarus, Yesus berdiri di samping barang bukti, tanda petik. Barang bukti apa? Barang bukti kekuasaannya. Dan sekaligus membuktikan bahwa ia adalah Tuhan. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini bukti yang tidak dapat disangka. Kebangkitan Lazarus menciptakan kontras teologis yang mendalam. Kita melihat Lazarus, seorang pria yang telah mati selama 4 hari dan sekarang hidup kembali. Duduk bersama Yesus, Allah yang hidup, yang akan segera mati. Yesus memberikan hidup kepada Lazarus, dan sekarang dia kembali untuk menyerahkan nyawanya sendiri untuk memastikan kebangkitan itu selamanya. Ya. Ringkasan interpretasi daripada ayat 1 ini seperti apa? Yohanes 12 ayat 1 merupakan tarikan napas dalam, sigh, dalam bahasa Inggrisnya. Sebelum terjun ke dalam kesulitan. Pernah lihat ya orang sighing, narik napas itu sulit. Ya. Hati yang susah. Ayat ini menandai transisi dari pelayanan publik Yesus yang penuh mujizat ke persiapan pribadinya untuk kematian. Ayat ini menunjukkan Yesus sebagai raja yang berdaulat, yang menetapkan jadwalnya sendiri untuk salib. Sahabat yang setia, yang kembali kepada orang yang dikasihinya. Maria, Marta, Maria, dan Lazarus. Dan Tuhan, kehidupan yang berdiri di samping pria yang telah dia selamatkan dari kubur, siap membayar harga untuk penyelamatan itu. Nah, sama seperti Yesus kembali ke Betania, tempat di mana dia dikasihi di Betania amat sangat, dan di mana kuasanya tak terbantahkan, Lazarus bangkit. Kita diingatkan bahwa di saat menjelang cobaan dan kesulitan,
yang akan segera dihadapinya, kita harus mencari apa? Mencari persekutuan dengan sesama orang percaya, teman seiman di gereja, dan mengingatkan kebangkitan, ya, kemenangan. Kebangkitan adalah kemenangan masa lalu yang telah Allah lakukan dalam hidup kita untuk memberi kita keberanian menghadapi apa yang ada di depan. Dia bersekutu bersama mereka. Kita dalam masa-masa sulit juga perlu bersekutu dengan teman-teman seiman kita. Dalam menghadapi apa yang kita hadapi, kita dikuatkan melalui kebersamaan ini, ingatkan melalui ayat Alkitab dan berdoa bersama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan melanjutkan ayat kedua dan selanjutnya pada waktu dan tempat yang Tuhan tetapkan. Atas izin Allah minggu depan. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai membahas latar belakang dari Injil Yohanes pasal ke-12 yang telah kami awali dengan ayat yang pertama. Terus Engkau berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan ini Bapa. Berbicara di hati mereka dan sampai mereka mengeraskan hati mereka. Terpuji Engkau, menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Los Angeles saya Rili mohon diri. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Shalom.